amat sangat galau. Gitu Tapi ya? kan kita itu nggak boleh lama-lama ya kalau galau itu. Gitu. Jadi harus Move on. harus move on dan harus bisa apa ya, adaptif. Wah, ini manja ya. Oke, kita harus prokes nih ceritanya. Halo, cek cek. Oke. Halo, oke, rubrik selamat sore. Ini kebetulan sore kita ambil tag-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Triwi. Selamat sore. Ya, cantik sekali ya hari ini ya. Sudah biasa. Oh, sudah biasa. Baik, rubrik sore ini kita nongkrong dengan Sanggar Triwikrama yang ada di Cuelo Semanu ya. Kita mau ngobrolin tentang sanggarnya Mbak Triwi. Mungkin Mbak Triwi bisa memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap siapa ya? Kenalkan, nama saya. Jangan kemayu ya. Ya, selamat sore Mbak Ya, Tisa. Oke. Nama saya Triwi Wahyuni. Oke. Tapi sanggar saya Triwikrama. Oke, ya. Jadi Tapi nggak boleh salah. salahnya gimana? Ada yang bilang Triwi Kromo. Kromo. Ada yang bilang juga Triwi Kromo. Oke. Ya, oke. Jadi hari ini kita ngobrol tentang seni, tentang sanggar, tentang kegiatannya Mbak Triwi di sanggarnya dan lingkungan di sekitar sana seperti apa gitu. Kalau kita lihat sanggar-sanggar di Gunung Kidul ini banyak ya, tidak terhitung bahkan. Mungkin kalau sanggar Triwikrama sendiri, Triwikrama apa Triwikrama sih? Triwikrama, jadi Triwikrama ya. Triwikrama jadi satu kalimat. Oke, Jadi ya satu mungkin kata. mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya seperti apa. Kemudian Triwikrama itu artinya apa dan lain-lain biar pemirsa tahu. Triwikrama itu kalau dari bahasanya itu artinya berubah wujud. Berubah wujud. Jadi dulu itu pas berdiri itu namanya sebenarnya bukan Triwikrama. Namanya itu Sanggar Selendang Kinanti waktu itu. Oh. Terus ada berubah wujud menjadi gitu. Ya. menjadi Triwikrama. Kenapa berubah gitu itu karena kayak baja hitam gitu. Gimana itu? Berubah itu kalau dari sanggar saya itu berubahnya itu ingin menjadi lebih baik. Energi baru ya. Oke, ya. Tahun berapa ya? Kalau berdirinya itu tahun 2009. 2009. Kalau sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? Hitung sih. 12 tahun ya. Tapi ganti nama Triwikrama ini baru 2017. 2017 sampai sekarang. Oke. Betul ya. Jangan-jangan yang punya lupa ini. Oke. Berdiri tahun 2000 berapa tadi pertama? 9. Kemudian bereinkarnasi 2017 sampai dengan sekarang. Anggotanya pasti udah banyak loh ya. Ya lumayan. Yang aktif sekarang itu sekitar 70. Sebelum pandemi maksudnya. Oh, dari yang kecil-kecil gitu sampai yang gede-gede gitu atau gimana? Iya. Dari usia kecil, pokoknya kita menerima semua usia. Semua usia. Kalau nenek-nenek piye? Bisa. Bisa diajari apa? Gitu? Enggak. Kita itu ada kelompok-kelompoknya di sana. Oh gitu ya, ada kelompoknya ya. Yang usia PAUD sampai kelas 3 SD itu kita namakan kelompok gemes.
gemes gitu ya, dicubit-cubit gitu. Ya. Terus dari kelas 4 SD sampai SMP itu kita namakan kelompok kenes. Gemes kemudian kenes Yes. gitu ya. Terus dari SMA sampai semua usia kita namakan kelompok ganjen. Waduh, kok ganjen gitu, kenapa pilihnya kok apa tadi, gemes, kenes, ganjen, kenapa pilih itu? Agar mereka semangat aja. Oh gitu ya. Agar semangat, ekspresinya menarinya itu seperti dalam kelompoknya gitu. Pas kelompok gemes ya sesuai usia mereka yang masih gemes-gemesnya. Nenek awake dhewe tang itu. Iya. Gitu ya. Oke, mereka dari beberapa kelompok sekitar 70-an yang aktif gitu ya. Kemudian pasti dari kegiatan-kegiatan itu ada latihan rutin ya. Latihan rutin itu berarti berapa hari sekali atau gimana biasanya? Kalau latihan rutin itu hanya seminggu sekali. Seminggu sekali. Instrukturnya Bu Tri sendiri gitu Iya. ya. Biar Pendiri, instruktur, pelatih, pencipta, ini ya. tukang nyapu juga gitu ya. Tukang nyapu, tukang membahi kostum, derui peniti, Oh, gitu ya. SOS burukan. Iya, ya. Anak-anak itu seminggu sekali latihan. Kemudian mereka juga ada program-program kegiatan gitu ya pastinya ya. Dalam apa? 1 tahun atau Kalau kita ada program per bulan itu ada program. Terus per tahun juga ada program. Ya itu, begitu. apa ya? Kalau yang per bulan apa? Kalau per bulan itu selain latihan rutin, kita ada nanti untuk per bulannya itu kita inginnya bisa pentas, Oh gitu. baik di luar atau di dalam sanggar. Pentas di mana saja? Di event-event di luar sanggar. Misalnya. Kalau ada lomba, kalau ada event-event lomba atau mengisi acara gitu bisa biasanya, atau di hotel-hotel. Oh gitu ya. Pasti ya simboknya ikut ya. Harus itu. Ya, kalau anak-anak ini latihan, kemudian pentas, kemudian mungkin ikut festival atau apa gitu ya, nggak kebayang pasti ribetnya persiapan, ribetnya pelaksanaan, ada apa namanya, hal-hal yang bikin lucu, gemesin atau bikin apa gitu nggak rasanya? Banyak. Tapi Tapi yang paling utama itu gini, saya itu kan saya kan pentas dari kecil, saya kan menggeluti tari dari kecil. umur berapa? Kelas 4 SD saya udah pentas, Ya. udah pentas menari ning acara wong ewuh zaman biyen. Oh iya. Gitu ya. Rumah Ditanggap campur gitu sari. ya. Oh. Jadi onone kan tari, waktu itu kan tari juga belum ramai ya, Iya. apalagi di daerah saya juga belum banyak. Jadi kalau saya menari itu tamu-tamunya nangis. Oh gitu. Nangis iki mergo. Jangan-jangan nangis iki mergo nonton lenari ya melas gitu ya. Kayaknya harapnya apa nanti duit. Oh gitu ya. Kenapa mereka nangis itu, kenapa? Ya nggak tahu. Maksudnya mungkin Terenyuh gitu. anak-anak seusia anak kecil segitu kok wis pentas nari kan. Padahal yang lainnya kan nggak bisa. Itu nari apa pertanyaannya? Zaman Waktu biyen itu. apa ya? Nanti kali kelinci gitu ya. Nari apa itu? Nari tari ciptaan Bapak Bagong Sudiharjo itu banyak. Apa itu? Ada tari soyong, tari. Oh, zaman dulu itu yang sering saya tarikan itu tari tepak-tepak putri, tapi sekarang kok nyari nggak ada ya. Aku masih Cari pakai kaset ingat. gitu ya, yang pakai pita gitu. Terus Mungkin nanti ya. kalau misalnya apa, muter gitu pakai pensil gitu. Kalau sekarang kan enggak ya. Pakainya Zaman itu. udah modern. Tapi sekarang nyari tari itu kok nggak ada. Tepak-tepak. Putri tepak-tepak Putri. pakai rebana menarinya Oh, itu. gitu ya. Dulu Dulu gurunya siapa? dulu di sanggarnya Bapak Topo. Oh iya iya, yang dulu di Dulu Wonosari buka juga ya. enggak, dulu buka di Semanu. Oh, dulu di Semarang. Jadi waktu itu ke Sanggar Semanu.
Terus sampai SMP itu. Setelah itu guru-guru, banyak guru. Oh gitu. Banyak guru. Kalau yang dulu waktu nari di Wong Iwuh gitu ya, itu tari itu. Kemudian tari-tari yang dulu pernah ditarikan itu sekarang juga diajarkan pada murid-murid atau gimana? Iya, sebagian kalau yang ada musiknya masih saya ajarkan. Terus sekarang juga harapan baru. Ada dance gitu atau gimana? Enggak. Saya tradisional. Oh, tradisional. Enggak bisa ya nari ngedance. Oh. Lucu. Oh, aku lucu. Luas. Ya. Enggak bisa. Ada satu pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan. Mbak Triwi ini menggeluti tari gitu memang juga belajar tari atau memang karena panggilan saja atau gimana? Kalau saya karena mungkin dari kecil itu menari. Bentar, Dari ini kecil. kayaknya sudah mulai itu ya, kering ya, boleh kok minum dulu ya. Ditawan. Ya, nunggu ditawari ya. Silakan minum. Dulu apa gitu, pernah belajar di mana? Menari itu bagi saya wis mendarah daging. Kayak apa sih Mas? Kalau kita pernah ya pusing dari rumah pusing ya, males koyone pusing ora iso ngajar nari misalnya. Tinggo nari, mari. Oh, gitu ya. Ya gitu. Kalau kita lagi misalnya sedih yang kita tidak bisa ngomong dengan siapapun, Iya. Jangan pakai bahasa kiasan ya. itu tinggo nari, terus fresh lagi gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan emosi lewat gerak. Jadi dengan tari itu kita bisa menyalurkan emosi gitu ya. Bisa menyalurkan emosi dan terapis. Oh gitu. Yang ngajari dulu juga salah satunya Pak Topo. Kemudian di akademisnya mungkin pernah belajar di mana? Iya, ini baru selesai. Ya karena corona ini, koronce. Oh iya. Nih, terus kan sekolah libur, jadi sanggar juga vakum. Jadi saya gunakan untuk masuk di satu tari. Ya. Di Sudah selesai. isi ya? Bukan, Di mana itu? Oh, itu beda. Akademi Komunitas Oh iya, Seni. bukan di situ ya. Di Pelore isi. Pelore. tempatnya. Berarti nang kisor wet gitu ya. Besok wisudane yuk melu isi. Oh iya, syukurlah iso numpang ngono. Oke, lepas dari itu gitu ya. Ketika kita tadi punya banyak pengalaman, banyak rasa ketika kita nari sama anak-anak. Kemudian datanglah si coronce itu tadi ya kan. Itu apa yang dirasakan kemudian? Pandemi datang nih tiba-tiba tahun 2020 ya, Maret ya waktu itu ya. Nah, terus waktu itu gimana? Waduh, kayak gitu kaget gak? Amat sangat galau. Oh, gitu Tapi ya? kan kita itu nggak boleh lama-lama ya kalau galau itu. Gitu. Jadi harus Move on. harus move on dan harus bisa adaptif ya, harus bisa. Gimana Sanggar Triwikrama adaptifnya dengan keadaan pandemi gitu gimana? Kalau kita yang benar-benar tidak latihan saat ini tuh 1 bulan kemarin, nggak ada ding 1 bulan. PPKM ini? PPKM ini bulan Juli itu masih latihan 2 kali kayaknya. Terus habis itu Kalau sebelumnya udah yang libur. tahun 2020? Waktu itu berapa bulan ya? Kita Maret sampai Maret. dengan Desember. kalau waktu itu ya benar-benar kita down. Sudah banyak
kegiatan yang disusun. Padahal waktu itu hampir kita nyebar undangan mau pentas yang setahun sekali kan kita ngadain pentas. Hampir itu udah, ternyata kan bulan Maret tuh ada aturan-aturan yang nggak boleh ya ulang tahun sanggar itu kan bulan Maret. Jadi langsung benar-benar down. Terus akhirnya kan cuma daring-daring, kita melakukan kegiatan daring. Di antaranya apa saja yang pernah dilakukan Sanggar Triwik Rama selama pandemi? Misalnya kita yaitu pentas daring. Pentas daring? Oh ya, pentas daring ada. Pentas daring dari dinas masih ada waktu itu. Mungkin di dinas tingkat kabupaten ataupun provinsi ataupun apa pernah ya? Di provinsi waktu itu ada pentas daring. Pas pandemi itu. Terus kita kalau kegiatannya kita akhirnya lewat online. Tapi kita terpancang sinyal. Kadang-kadang kan di sana ada yang satu tempat yang di sana nggak ada sinyal, jadi nggak bisa mengikuti. Kemudian terus terpancang pulsa. Nah itu terus terpancang juga kan banyak anak-anak yang ikut simbahnya, jadi nggak tahu. Jadi semangat anak-anak ini gimana sekarang keadaannya? Kalau sekarang ya hanya lewat grup itu, masih komunikasi lewat grup masih. Terus kadang mereka mengirimkan foto-foto latihan di rumah. Kadang kita memberi PR-nya di rumah latihan tari ini, kita beri video. Anak-anak suruh nari ini. Udah itu hanya itu, nggak ada pentas. Tapi tetap berjalan. Iya, maksudnya untuk menjaga kegiatan. Semangatnya mereka untuk tetap belajar seni itu tetap ya dilakukan ya. Iya, agar anak-anak itu tetap kan anak-anak itu kalau usia gitu kan usia dia harus belajar kan. Jadi nggak boleh bolong gitu loh, harus ada kegiatan minimal. Kadang kita ini kita mau buat TikTok siapa mau ini nanti ada hadiah ini gitu kan, untuk mereka semangat gitu. Dikasih apa gitu ya, yang pakainya konten tari gitu ya. Mereka mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke. Kalau untuk saat ini masih ada rekrutmen nggak sih untuk murid? Anggota baru masih. Setiap saat itu alhamdulillah masih ada aja orang untuk Bu bisa gabung, bisa silahkan, tapi kegiatannya masih online. Apa Bu? Masih. Kalau yang datang ke sanggar gitu mungkin apa? Kalau yang datang nggak boleh ya. Selain tari apa saja yang diajarkan di sana? Ada lagi nggak? Saat ini masih tari, sanggarnya khusus tari. Dan itu sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan tingkat kabupaten ya? Iya. Tahun berapa itu dapat izin? Baru 2017. 2017. Oke. Setelah kemudian berkegiatan, kemudian mendapatkan surat keterangan ya berarti ya. Itu ada lagi nggak upgrading kegiatan lagi gitu, misalnya apa? Ini sebenarnya ada program untuk membuat dua tarian. Terus kita ya baru survei untuk membuat gerakannya itu. Survei tempatnya kan kita mau mengangkat satu tempat. Di mana itu? Ada deh. Rahasia bisa dikasih tahu loh ini. Ada deh. Jadi di salah satu tempat itu ada tempat wisata di situ, ada cerita uniknya di situ, terus kita mau angkat jadi sebuah tarian. Tapi karena di situ mistis, jadi kita harus cari-cari referensi untuk harus tahu dulu di situ itu bagaimana, terus cerita sebenarnya bagaimana, harus bertemu dengan orang maksudnya juru kuncinya di situ dulu. Gitulah. Jadi kepikiran itu cerita tentang itu gitu ya. Kalau tari kemarin sebenarnya pernah menciptakan tari ya yang itu ada yang kayak gitunya nggak? Ada. Aku kan baru satu itu karya. Nggak apa-apa, bisa ada lagi.
Maksudnya yang saya dokumentasikan benar-benar saya garap benar itu kemarin itu tari Triwikromo itu. Dan itu ceritanya ya ingin menceritakan sanggar yang ingin berubah wujud. Tapi sebenarnya itu kan banyak yang tanya tuh, kok di ending tarinya itu gandul kayak urung rampung ya ceritanya. Biar penasaran gitu ya. Emang patuh iya gitu ya. begitulah. Oke. Gitu. Jadi kita ya harus waktu menggarap itu ya harus puasa dulu. Oh gitu. Berapa lama puasanya ini, Bu? Ya maksudnya kan biar kita itu hatinya siap. Tapi nggak ada kejadian-kejadian yang aneh? Enggak. Jangan-jangan nggak diceritakan? Enggak ada. Tapi setiap adegan di tengah-tengah yang dia mau berubah wujud itu saya paling nggak kuat menahan. Gimana rasanya? Ya maksudnya berdebar-debarnya itu jangan-jangan apa ini gitu ya. Enggak tahu. Berdebarnya itu berbeda ketika anak-anak kita mau tampil. Nah, kita kan walaupun sudah mengikuti, itu loh cerita yang unik tadi itu sebenarnya aku mau cerita gini. Kita sudah banyak mengalami beberapa pentas, kita udah ke panggung beberapa panggung gitu kan. Tapi ketika anak kita mau pentas kan kita berdebar sendiri ya, kan senewen dhewe toh. Nah, simboknya gitu. Yang ditekan ya. Senewen kono enak-enak ini luwes yang kene udah gitu. Dredege ora doyan maem ya biasanya ya, sampai selesai gitu. Itu. Tapi itu beda, dredege iki beda, mesti tidak dredeg itu, mesti enggak tahu lah. Kalau mau berubah wujud terus gitu. Jangan-jangan ini gitu ya. Anak-anak sudah, kemudian karya sudah. Nah, ini nih yang pengen saya tanyakan. Kalau Mbak Tri sendiri sudah ada putra ya? Ada dua. Anu juga tari juga gitu. Senang nari. Kalau yang cewek itu memang dari kecil kan karena sering melihat mbok nari, anak-anak lingkungannya menari, di tempatnya dibuat menari, akhirnya kan juga ikut menari. Iya. Tapi sebenarnya dia itu nggak serius. Kenapa? Maksudnya nggak tahu lah. Kalau menari itu nggak seserius. Mungkin karena mboknya yang ngajar gitu. Mungkin iya. Kurang galak mungkin ya. Enggak serius. Galak nggak sih? Gitu loh. Mbak Tri kalau ngajar tari gitu? Oh, kok ngene sok galak. Tapi ketika mau lomba, jangan tanya kan kita harus dituntut lomba. Perfect kan? ya. Ada penilaian. Ada tempatnya kan semua itu kita galak. Tapi nek digalaki samben dino muridnya bubar. Jadi gimana caranya bisa ngomong mereka ada tempatnya, biar mereka ada nyaman? saatnya. Kalau mereka nari itu kan perlu kostum, make up, itu siapa timnya berapa Ada banyak? tim. Untuk kostum ada, untuk make up banyak. Make up itu banyak karena saya juga make up pengantin jadi. Wah, sambil endorse ini. Ini harusnya ini ada apa gitu ya. Ini jadi, juga masih kosong loh, ada kalau ada yang mau endorse boleh ini ya. Ini ya, ini juga masih kosong gelasnya ya. Silakan. Ini juga masih. Oh, ini ada. Oke. Ya, itu. Jadi untuk pelatihnya ada. Pelatihnya ada 3 sama saya ya. Ada 3. Terus untuk yang ngurusin kostum saya ada 2. Terus untuk yang ketik mengetik ada. Ya, itulah. Walaupun kita tidak disanggar setiap hari tapi sudah ada jobnya masing-masing. Sudah ada jobnya. Jadi ketika ada pekerjaan langsung ayo bergerak. Ayo proposal ini harus masuk deadline ini. Iya. Ceritanya ibu direktur gitu ya. Penting kan iso kongkon ya kan. Iso nyeneni, iso kongkon wis sampai. Apanya gimana nih? Apa namanya tentang pandemi ini atau tentang kesenian ini di apa namanya di Gunung Kidul atau mungkin apa lagi? Kalau untuk harapan sanggarku, aku ingin punya banyak karya. Ingin punya banyak karya menari,
baik di usia yang gemes tadi ada tariannya, Ya. yang untuk kenes ada, untuk ganjen ada gitu. Terus ya semakin banyak untuk anak-anak bisa belajar, semakin banyak murid mereka bisa belajar menari. Jadi tari itu menjadi jadi pokok. Misalnya di sekolahan seperti dulu lagi lah, untuk ekstra tari ada. Jadi kalau anak-anak diajari seni dari kecil kan mereka lembut ya, mesti gimana ya, untuk memasukkan apapun tuh jadi dia itu jiwanya lembut gitu loh, bisa diatur gitu loh. Itu harapannya. Kalau untuk pandemi ini, ayolah gimana? Jadi, Ayolah cepat berlalu gitu ini ya. loh, Mbok, mikire ki pemerintah ki rada geser titik loh. Gimana? Maksudnya ki Ya oh, ada. jangan terlalu memikirkan tentang corona, penyakitnya, prokesnya dan lain-lain aturannya. Mikirnya ki saiki ki piye le meningkatkan imune masyarakat. Ngono lho, dadine kan masyarakat wis stres ya, setahun stres. Pemerintah nggawe program peningkatan imun. Biar tetap sanggarnya tetap latihan gitu Nah, ya. gitu loh. Jadi kita itu harus bisa adaptasi dengan keadaan ini gitu loh. Pemerintah nggawe yo program opo kayak sing iso kita tetap bisa ngono loh. Gitu Bisa harapannya adaptasi ya. itu. Kita rindu ya waktu dulu kita Iya. bisa berkegiatan. Ya memang ada pentas daring ya, tapi kayaknya kurang Beda ya menyerap. rasanya. Kurang menyerap semua. Kurang menyerap. Jadi harus ada lagi gitu. Ya. Mungkin ada pesan buat anak-anaknya bisa disampaikan gitu. Nanti kan mereka nonton ya. Pesannya anak-anak itu kalau di rumah. Boleh nggak sambil lihat kamera yang mana? 1, 2, 3, silahkan gitu ya. Anak-anak pecinta. Iya. Ngomongnya yang penuh perasaan gitu loh, simboknya sama anaknya gitu. Ya, bisa Anak-anakku ojo rebahan wae. Iya, ojo galak-galak. Iya, maksudnya ki Sing manis ngono. ojo rebahan wae no. Iya. Ayo bergeraklah Ya. dengan menari. Kowe wegah olahraga nganggo nari. Gitu ya. Meningkatkan imunnya sambil menari sambil dede gitu ya. Iya. Nah, itulah. Jadi harus tetap belajar walaupun di rumah. Apapun itu bisa. Oke, ternyata kita sampai ngelantur ya kemana-mana ini ngobrolnya. Kami pokoknya nunggu banget Sanggar Triwik Rama, keliru lagi loh ngomongnya ini saya. Endo pisane lho. Bisa diundang di sini lagi, mungkin bisa sama anak-anaknya nanti ketika pandemi sudah berakhir, atau mungkin kita bisa ke Sanggar sana ya, kita nanti iya. ngobrol sama Pasti anak-anak senang banget gitu ya. mereka. Mereka haus kegiatan. Ya. Nanti bisa ke sana lagi, bisa ketemu lagi, mudah-mudahan dengan anak-anak yang sudah dalam keadaan normal lagi ya. Itu seperti itu. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya di rubrik sore ini. Terima kasih juga rubrik. Oke, nanti anak-anaknya pokoknya biar semangat. Kita selfie dulu dong. Selfie juga ya? Iya dong, harus. Bentar. Kita mau berapa menit ya? Iya. Jauh sekali. Jauh sekali. 1, 2. Oke. Mana? Lagi. ini guru tari yang paling suka selfie ya ini ya. Ayo, gimana nih? Ini ya. Baik, terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini, nongkrongnya di rubrik ya. Pokoknya semangat terus, Sanggar Triwik Rama. Nggak boleh salah, saya denda ya nanti. Salam buat anak-anak di sana. Kemudian salam juga buat keluarga, sehat selalu di masa kayak gini. Pokoknya kita bisa pinter-pinternya untuk bisa menjaga imun masing-masing ya. Kita bisa ketemu Dan lagi. prokes. Oke, rubrik kita undur diri dulu. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang dengan narasumber yang oke juga, seperti yang cantik di depan saya ini, Mbak Triwi Wahyudi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bersama awan, bersama malam, berbagi kabar terang dan harapan. Bersama bulan, bersama bintang, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Rubrik namanya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.